Pada 11 Maret 2011, terjadi gempa yang sangat kuat. Gempa besar Jepang Timur 2011. Getaran hebat itu berlangsung sekitar 3 menit, hingga membuat orang-orang sulit untuk berdiri. Beberapa saat setelah gempa, terjadi pula tsunami yang sangat besar. Tsunami ini menghancurkan banyak bangunan dan menelan banyak korban jiwa. Anda harus siap ketika terjadi gempa. Jika Anda siap, Anda tidak akan panik. Anda akan tahu bagaimana menjaga diri Anda agar selamat. Persiapan dari jauh hari sangatlah penting. Mari persiapkan diri. Kehidupan berubah secara drastis ketika gempa besar terjadi. Pada gempa besar tahun 2011, sesaat setelah gempa, listrik padam dan setiap sudut kota menjadi gelap gulita. Saluran air dan gas pun berhenti oleh karena gempa besar ini. Lebih lagi, makanan dan barang-barang penopang kehidupan lain menjadi sangat sulit ditemukan. Anda tidak bisa menunggu untuk bersiap setelah gempa terjadi. Itu sudah terlambat. Persiapkanlah makanan dan barang yang diperlukan lainnya sekarang juga. Anda harus mempersiapkan makanan dan air paling tidak untuk kebutuhan 7 hari. Siapkanlah makanan yang sering Anda makan dalam jumlah besar, seperti beras atau pasta. Persiapkanlah makanan yang dapat bertahan lama, misalnya mie instan dan makanan kaleng. Anda bisa memakannya kapan saja dan membelinya kembali sehingga kadaluarsanya tetap terjaga lama. Anda perlu air untuk minum, memasak, dan banyak hal lain. Anda bisa mempersiapkan banyak air dengan wadah plastik seperti ini. Ketika listrik berhenti, Anda akan merasa lebih aman jika mempunyai senter. Ada berbagai macam jenis senter. Jangan lupa persiapkan juga baterainya. Saat suplai gas terhenti, Anda bisa menggunakan kompor portable. Jangan lupa juga untuk mempersiapkan tabung gasnya. Letakkanlah makanan, air, senter, dan barang-barang yang akan diperlukan lainnya di beberapa tempat di rumah Anda. Bicarakanlah dengan keluarga atau kerabat mengenai apa yang akan diperlukan ketika bencana terjadi. Apabila keluar rumah ketika bencana, bawalah barang-barang keperluan bencana dengan menggunakan tas ransel. Tas ransel dapat membuat Anda tetap leluasa menggunakan kedua tangan untuk hal lain. Persiapkanlah radio untuk mengetahui informasi yang tepat. Persiapkanlah juga obat-obatan yang akan Anda perlukan. Akan lebih baik jika Anda juga mempersiapkan pakaian jikalau terjadi pengungsian mendadak. Ini beberapa contoh barang yang Anda butuhkan. Pikirkan lagi apa yang Anda perlukan dan persiapkanlah. Letakkanlah barang yang Anda persiapkan di dekat pintu atau tempat lain yang mudah dijangkau dengan cepat ketika hendak keluar. Berikut hal yang bisa Anda lakukan untuk mencegah barang terjatuh ketika gempa. Anda bisa menggunakan tongkat penyangga untuk membuat perabot yang tinggi tetap stabil. Anda juga bisa menggunakan film anti pecah di kaca lemari atau jendela agar terhindar dari luka akibat serpihan. Selanjutnya, pastikan tidak ada perabot yang bisa jatuh menimpa Anda ketika tidur. Jika rumah Anda tidak aman ketika terjadi gempa, pergilah ke tempat pengungsian. Ada tempat pengungsian di dekat rumah atau sekolah Anda. Pastikanlah Anda mengetahuinya. Cobalah untuk berjalan ke sana agar Anda tidak bingung ketika mengungsi saat bencana. Saat bencana, hubungilah keluarga dan kerabat Anda agar mereka tahu keadaan Anda.
Inilah salah satu caranya. Ada situs bernama Web 171. Anda bisa meninggalkan pesan untuk keluarga dan kerabat Anda. Anda bisa menggunakan situs ini jika telepon tidak beroperasi. Anda juga bisa menggunakan situs ini ketika tidak sedang berada di Jepang. Beritahukan juga keluarga dan kerabat Anda tentang situs ini. Hadirilah latihan keselamatan bencana yang diadakan di lingkungan tempat Anda tinggal. Dengan latihan ini, Anda bisa belajar bagaimana melindungi diri ketika bencana. Selain itu, ini juga adalah kesempatan untuk bercengkrama dengan para tetangga Anda. Di Sendai, ada juga latihan keselamatan bencana yang pelaksanaannya dibantu oleh warga negara lain. 初めて来た時この防災訓練を受けてみて、そこである程度災害が起きたらこのような行動をしなければならないのかなということをある程度イメージしていたので、それを実際に災害が起こった時使ったというか、はい、だからこういう防災訓練に参加した方が大事だと思います。避難所行ってやっぱり自分はボランティアとして、自分できることをやりますね。お客様にならないように。そうですね、まず日頃の準備はとても大事と思います。お水とか食べ物を日々用意した方がいいかなと思います。あと大きな地震が起きた場合、冷静になって日本人の方の動きとかを参考にして避難所に行ったりとか緊急な措置を取りたいなと思います。Saat terjadi gempa, tolong-menolong dengan orang sekitar sangatlah berarti. Untuk itu, mulai dari sekarang, marilah berinteraksi dengan orang di sekitar Anda. Saira adalah sebuah lembaga yang membantu warga asing di Sendai. Saira memiliki buletin email dalam berbagai bahasa yang bisa Anda daftar. Buletin ini akan memberitahu Anda tentang berbagai macam acara yang diadakan di Sendai. Pada acara tersebut, Anda bisa bertemu dengan orang-orang dan berbagi hal selama hidup di Sendai. Dan ketika gempa besar terjadi, Anda bisa mendapatkan informasi dalam berbagai bahasa. Gempa bisa terjadi kapan saja. Pada saat itu, mempersiapkan diri jauh hari adalah kunci agar Anda tidak panik dan tahu apa yang harus dilakukan. 今からしっかりと準備をしましょう。大きな地震が起きるときに、隣の人が本当は助けてくれたりで、自分も助けてあげたりしますので、もう地震の前からそういう笑顔でのご挨拶、近所付き合いを心がけましょう。地震が起こったときは全然慌てないでください。隣の人と相談しながら行動してください。仙台は他のところと比べて地震が起こりやすいところなんですけど、それに備えて非常用袋とかを準備しておけば毎日の生活を安心して過ごせるだと思います。もし地震が起こった際は、国にいる親にきっと電話してください。みんな心配してるから、その辺をきっとみんなやっていただけると思います。常に地震の心構えを持って事前に非常時用の持ち出しバッグを準備しておきましょう。地震は怖いですけど、でも準備すればそんな心配しなくても大丈夫です。仙台にどんどん来てください。